Pada video ini kita akan membahas mengenai red flag. Red flag itu kalau kita artikan secara harafiah atau secara arti kata, artinya adalah bendera merah. Ya. Bendera yang berwarna merah. Warna merah itu seringkali diidentifikasikan dengan apa sih? Kalau kita di jalan ya, lalu lintas, warna merah itu berarti tanda harus berhenti. Warning, ada sesuatu yang bahaya di depan. Sesuatu yang mana orang harus diingatkan untuk hati-hati, ya, untuk waspada. Nah, itu biasanya dilambangkan dengan warna merah. Ya. Jadi red flag ini adalah suatu idiom atau suatu istilah yang menggambarkan mengenai gejala dari fraud atau fraud symptom. Ya. The symptom of fraud, gejala terjadinya fraud. Cuma kita mesti pilah juga, gejala itu artinya adalah sesuatu yang sudah pasti apa belum. Gitu. Misalkan Anda gejala penyakit, ya. Anda sakit demam, kemudian kalau pagi hari, siang hari demamnya turun, kemudian menjelang sore, malam itu demamnya kembali tinggi lagi. Mau kira-kira gejala apa ini? Gejala penyakit tifus misalkan. Ya memang betul gejala, tetapi apakah pasti penyakit tifus? Ya belum tentu kan. Tentu Anda harus ke dokter dulu. Biasanya dokter akan merujuk Anda untuk dites di laboratorium, periksa darah, baru dari hasil sampel darah yang diambil, ya, di situ akan diputuskan apakah Anda sakit tifus atau tidak. Jadi tadi masalah demam tadi adalah gejala. Adapun penyakitnya ya belum tentu, ya. Kemungkinan besar bisa, tetapi tentu harus dibuktikan kembali tadi ya, melalui tes laboratorium. Demikian juga dengan fraud. Gejala artinya merujuk kepada kemungkinan bisa ada fraud di situ. Pasti atau tidak ya belum tentu, perlu diselidiki lebih lanjut. Nah, gejala fraud itu ada apa saja? Gejala fraud macamnya pada dasarnya sebenarnya banyak sekali gitu, ya, nggak terbatas, banyak sekali. Tetapi dalam ilmu fraud auditing, gejala fraud ini kita kelompokkan menjadi 6 macam. Ya. Gejala fraud ini kita kelompokkan jadi 6 macam. Fraud symptom classification. Jadi fraud symptom atau gejala fraud dapat diklasifikasikan menjadi 6, yaitu yang pertama ada accounting anomalies, yang kedua internal weaknesses, yang ketiga analytical anomalies, yang keempat extravagant lifestyle, yang kelima unusual behavior, dan yang keenam tips and complaint. Nah, mari kita lihat satu persatu dari gejala tersebut. Yang pertama ada accounting anomalies. Anomalies itu apa? Anomalies itu suatu anomali, ya. Anomali itu apa sih? Anomali itu suatu keanehan. Mungkin dulu waktu Anda di sekolah ya pernah mempelajari tentang anomali air. Air ketika didinginkan sampai dengan suhu minus derajat Celcius, ada satu titik di mana bukannya tambah keras, membeku, tetapi justru mencair. Nah, itu adalah suatu keanehan yang terjadi malahan sebaliknya. Accounting anomalies berarti keanehan dalam akuntansi. Kita tahu ada yang namanya siklus akuntansi, di mana dalam siklus akuntansi itu harus dilakukan secara berurutan. Siklus akuntansi pertama dari ketika ada suatu transaksi, ya, transaksi bisnis, misalkan seperti penjualan, pembelian, pembayaran, dan sebagainya. Yang pertama ada bukti transaksi. Setelah bukti transaksi, dari bukti tersebut dibuat jurnal. Jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar atau ledger. Setiap saldo pada ledger akhirnya dikelompokkan menjadi yang namanya trial balance. Trial balance belum disesuaikan. Pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Setelah itu menjadi adjusted trial balance atau trial balance yang sudah disesuaikan. Dari adjusted trial balance barulah kita menyusun laporan keuangan. Ya. Income statement, retained earning statement, statement of financial position, cash flow, dan juga notes to financial statement. Setelah laporan keuangan dibikin, barulah kemudian kita membuat jurnal penutup atau closing entries, di mana dalam jurnal penutup semua akun-akun nominal, akun-akun yang berhubungan dengan income statement atau laporan laba rugi ditutup, ya.
ditutup di retained earning. Kemudian setelah jurnal penutup ada jurnal pembalik atau reversing entries, tapi reversing entries ini sifatnya adalah opsional. Nah, disinilah kita bicara tentang siklus akuntansi. Lalu apa yang disebut dengan anomali? Anomali berarti ada keanehan. Jadi pada siklus tersebut tidak lengkap, ada yang missing atau hilang. Saya ambil contoh misalkan ada transaksi, ada jurnal tetapi tidak diposting. Ada jurnal tetapi tidak ada bukti transaksi. Ada trial balance, ada laporan keuangan tetapi tidak dilakukan adjustment. Ada akun-akun tertentu yang tidak dilakukan penyesuaian. Sehingga apa yang terjadi? Siklus tersebut menjadi tidak lengkap. Pertanyaannya bagi auditor adalah, apa di balik itu? Apa yang coba disembunyikan oleh perusahaan atau pelaku fraud dari adanya sistem pencatatan yang tidak lengkap? Kemungkinan adanya kesengajaan bahwa hal tersebut sengaja ditutupi, ya, disembunyikan. Disitulah mereka menyembunyikan terjadinya fraud. Ada transaksi penjualan yang digelembungkan, maka bukti transaksinya tidak ada, karena transaksi tersebut adalah transaksi fiktif. Jurnal, buku besar, dan berikutnya ada, tapi bukti transaksinya tidak ada, misalkan, karena transaksinya adalah fiktif. Kemudian ada internal control weakness. Internal control weakness maksudnya adalah kelemahan yang terjadi pada pengendalian internal di perusahaan. Sistem pengamanannya kurang, misalkan, ya. Prosedurnya tidak jelas, tidak ada segregation of duties, pembagian wewenang. Sehingga apa? Internal control weakness membuat subur terjadinya opportunity atau peluang terjadinya fraud. Kita sudah mengetahui bahwa faktor yang paling berpengaruh terjadinya fraud adalah opportunity. Nah, opportunity ini dibikin subur, dibikin berkembang dengan adanya internal control weakness. Faktor yang kedua di internal control weakness. Faktor yang ketiga, kita kembali ketemu dengan yang namanya anomalis. Tapi di sini beda dengan yang pertama, yaitu analytical. Analytical ini merujuk kepada suatu analitis. Kalau kita tahu dalam audit keuangan ada namanya prosedur analitis atau analytical prosedur. Di mana dalam analytical prosedur, auditor menghitung rasio, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk mendeteksi ada tidaknya keanehan pada laporan keuangan yang dinilai. Saya ambil contoh, misalkan auditor menghitung rasio, kemudian didapat suatu perhitungan, ambil contoh misalkan profit margin. Dalam 5 atau 10 tahun terakhir, perusahaan tersebut melaporkan profit margin sebesar 5-10%. Tetapi tiba-tiba tahun ini, kok dia punya profit margin naik pesat, misalkan jadi 20 atau 25%. Nah, ini menjadi gejala atau red flag di mana ada suatu tanda tanya. Bagaimana bisa perusahaan tersebut tiba-tiba tahun ini mendapatkan profit yang demikian besar? Itu bisa jadi gejala, ada kemungkinan terjadinya fraud. Tetapi kembali gejala itu kan belum tentu, mesti kita selidiki dulu. Oh, bisa jadi si perusahaan tersebut tahun ini memang dia membuat suatu produk yang inovatif, sehingga produk tersebut bisa laku dijual dengan harga tinggi, dan perusahaan dapat profit besar dari situ. Ya, kalau seperti itu kan berarti bukan fraud. Makanya perlu diselidiki lagi. Tapi ini adalah suatu gejala. Ya. Dari adanya gejala, maka auditor melakukan further investigation atau investigasi lebih lanjut. Kemudian yang keempat, ada gejala yang namanya extravagant lifestyle. Atau gaya hidup yang ekstravagan, gaya hidup yang mewah. Gitu. Gaya hidup mewah memangnya salah. Gaya hidup mewah ya tidak salah gitu. Asalkan memang orang tersebut mampu untuk memiliki gaya hidup seperti itu ya. Secara ekonomi ya tidak salah, karena apa? Providernya pun ada, suppliernya pun ada. Memang ada bisnis-bisnis yang memang segmen pasarnya adalah golongan menengah ke atas ya, middle high atau bahkan high end gitu, yang menyediakan produk-produk premium. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika gaya hidup seseorang tidak sesuai dengan pendapatan yang dia punya gitu. Orang tersebut misalkan hanya karyawan biasa atau usaha kecil biasa, tetapi kok gaya hidupnya luar biasa gitu ya. Punya mobil mewah, rumah mewah, semua perbelanjaannya sesuatu yang di luar, dia punya penghasilan biasa. Maka itu menjadi kecurigaan, menjadi gejala, bisa jadi orang tersebut melakukan fraud gitu. Mungkin dia korupsi,
atau ada kasus ya pendapatan ilegal lainnya yang dia tidak laporkan. Gitu. Faktor yang kelima yang juga menjadi gejala fraud adalah unusual behavior. Nah ini adalah kita lihat dari sudut pandang psikologi. Unusual behavior berarti perilaku yang tidak biasa. Mengapa demikian? Karena secara psikologis pelaku fraud dia merasa tidak nyaman gitu. Ada perasaan takut, misalkan takut ketahuan. Ya. Nah perasaan takut ketahuan itu akhirnya membuat perilaku dia jadi berubah. Yang biasanya dia itu orangnya ceria, orangnya biasanya gaul, sama teman-teman kerjanya dia sering makan bareng, duduk bareng, ngobrol dan sebagainya. Kok sekarang tiba-tiba dia jadi penyendiri, dia jadi diem. Jarang sosialisasi, ya. Pulang paling akhir, seakan-akan dia menyembunyikan sesuatu yang nunggu temennya semua pulang kantor dulu ya, kantor sepi baru dia melakukan sesuatu, kita nggak tahu. Nah itu bisa jadi suatu gejala juga, ada apa gitu, bisa jadi ada fraud ya, tetapi ya belum tentu ya. Perlu diselidiki dulu ya, perubahan perilaku seseorang. Gitu. Nah yang keenam adalah tips and complaint. Tips and complaint ini maksudnya adalah kita dapat masukan, dapat laporan dari orang lain bahwa ada dugaan fraud yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya si A atau si B ada laporan, wah si A kemarin dia ada main belakang sama supplier. Si B itu suka ngambil uang kas misalkan. Nah itu adanya laporan. Nah laporan-laporan ini juga jangan kita anggap sebagai suatu kebenaran, tetapi kita hanya anggap sebagai gejala. Mengapa demikian? Karena bisa ya, bisa tidak. Memang mungkin bisa ya orang tersebut melakukan fraud, atau bisa juga tidak. Bisa jadi kan yang melapor mungkin dia iri, atau dia nggak suka black campaign terhadap orang yang dilaporkan, sehingga yang dilaporkan adalah pada dasarnya bohong. Tujuannya untuk menjatuhkan orang yang dilaporkan. Jadi tips and complaint kita anggap juga sebagai suatu gejala. Nah, pada sistem pencegahan fraud ada yang namanya whistleblowing system. Whistleblowing itu adalah peniup peluit. Ya. Kalau kita tahu di pertandingan ya ada wasit yang meniup peluit. Nah, apa sih yang disebut dengan peniup peluit? Maksudnya adalah di sini kita menyediakan suatu fasilitas bagi siapapun itu ya, baik karyawan maupun supplier, customer, yang kalau mengetahui ada tindak fraud mereka bisa lapor. Sehingga hal ini bisa menjadi tips and complaint tadi, faktor yang keenam dari gejala fraud. Karena apa? Kalau kita mengandalkan hanya auditor, auditor kan mempunyai keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga dan ruang. Auditor nggak bisa di mana aja. Justru karyawan yang engage in day-to-day operasional perusahaan, mereka yang lebih banyak peluang untuk mendeteksi atau men-spot, ya, melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung adanya suatu tindakan fraud. Maka difasilitasi dengan adanya whistleblowing system. Oke, itu mengenai topik kita yang ketiga tentang red flag atau gejala terjadinya fraud. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan terima kasih.